Hai, halo. Ketemu lagi sama saya Lintar Berita di Mystery. Kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu. Betul sekali. Oke, tapi yang jelas sebelum kita lanjut ke cerita, kita akan kenalan dulu ya. Saya Lintar dan Rati. Franky, Wawan. Dodi, Eni. Oke, tadi sudah disinggung sedikit. Kita kedatangan tamu yaitu Mas Wawan ya. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini lagi repot tau Mas. Ya, santai. Lagi santai. Oke, jadi gini. Historius. Kita kedatangan tamu yang cerita tentang pengalaman pribadi. Pengalaman yang bisa dibilang cukup unik, yaitu bercerita tentang sesuatu yang seperti biasa, mistis. Bener ya Mas? Betul. Oke. Sesuatu yang berbau horor, yang mungkin ini juga pernah dialami oleh teman-teman lain. Cuman kan setiap orang pasti punya cerita yang spesifik yang berbeda. Oke. Kita tanya ke Wawan, kira-kira punya pengalaman horor seperti apa? Oke, Mas Wawan bisa dimulai tentang ini pengalaman Mas Wawan. Keluarga saya. Oke. Waktu kejadiannya tahun 94 waktu saya sekolah. 94 berarti masih SD ya? SD. Iya, Kelas 6. Ya, saya kelas 6. Nah, kejadiannya ya gimana ya? Dari ibu saya. Oke. Jadi apa? Dari awal. Itu kan saya kan anak tunggal. Di keluarga saya. Saya tunggal. Nah, terus awal kejadian itu pas ada pasar malam di Lapangan Garnis. Oke, berarti kejadian di Semarang ya? Iya. Jadi di Semarang. Mungkin bisa dijelasin dulu kapan Garnisun ada di sebelah mana gitu. Garnisun itu di dekat Polrestabes Semarang. Kalisari. Oke. Kan Keramat Utara juga ya? Iya. Adalah Lapangan ya? ya pasar malam. Tahunan kan. Terus kan ada lapak-lapaknya. Oke. Jualan pakaian jadi lah. Suatu ketika tuh mama saya main di situ. Terus enggak tahu gimana disuruh bantu jualan di lapak. Oke, di lapangan itu ya. Jualan baju bantu lah. Kebetulan kan yang jual itu satu kampung di Klaten, tetangganya mama saya. Jadi ya, tapi enggak kenal cuma satu daerah gitu lah. Bantu. Enggak tahu entah kenapa kok Terus berlanjut. Jadi ikut mama saya. Jadi ikut orang itu ya, jadi ikut ke kota lain-lain lah. Di pameran godong apa di mana gitu. Terus enggak taunya kan mungkin apa karena kepentingan ketemu gini jadi berbaruan. Arti gimana? Ya jadi suka sama suka lah. Oh, yang ngajakin itu berarti cowok. Ya, jadi menjadi orang ketiga dalam rumah tangga kami. Oke. Berarti posisinya yang temannya orang tua itu single kah atau? Kalau yang punya lapak itu sudah beristri. Oh, sama-sama udah berkeluarga. Sama-sama sudah berkeluarga. Oke, jadinya dari itu ya. Ya tahu sendiri lah kalau ada orang tiga proses kan udah ada isinya ya. Apa saya tahu dan secara baik-baik lah proses pengadilan saya. Waktu di pengadilan juga orang itu juga nganter. Untung bapak saya bilang, ini kan pernah ditanya sama tugasnya, ibu ini gendut apa hamil? Oke. Kan sudah di pengadilan. Ya di pengadilannya gitu. Nah, ayah saya bohong. Gendut ini. Sebab kalau hamil, Mas,
ke sel. Oh gitu ya? Ya, karena kan ada yang kalau dibuka ya itu yang mengambil ini istri saya sama. Saya tidak terima, saya masuk. Ya, betul. Tapi kan ayah saya masih punya hati nurani, Ya. mikirin di dalam. Iya. Nah, setelah itu kan sudah ada ikatan. Oke. Mama saya ke Klaten Delanggu gitu sampai HPL lah mendekati hari kelahiran. Kita juga masih ada komunikasi karena saya masih kecil Mas, jadi ya mungkin diantar alah wirawiri lah gitu. Oke, berarti Mas Wawan posisinya itu di Semarang, tapi di Semarang sama suka bolak-balik ke Delanggu ya. Delanggu itu Klaten ya? Ya itu atas permintaan mama saya, kan kangen. Oke. Kecil saya. Sorry, waktu itu komunikasinya gimana? Maksudnya tahun segitu kan untuk telepon mungkin jarang ada yang punya misalnya. Surat. Oh surat. Kalau WA enggak mungkin lah. Ya, tahun 94 tidak ada WA Mas. Iya. Enggak ada. Masih zaman itu masih surat. Persurat ya. Oke. Enggak ada. Produsernya dikeluarin aja produser. Iya, jadi enggak ada. Iya, enggak ada. Ini enggak. Oke, lanjut. Nah, ibu naik bis, Mas. Bis yang safari itu loh, yang dulu waktu itu 3.000 masih 3.000 rupiah. Ya itu. Terus kan ya komunikasinya hanya lewat itu aja sampai mendekati lahiran. Kebetulan lahirannya di Solo. Nah, mau proses lahiran itu kan masuk rumah sakit, Mas. Oke. Itu udah kayak ada firasat sebelumnya kan bilang kalau saya pisah sama ibu, panggilan kecil saya ibu ya lebih baik sama mati. Jadi mama saya punya komitmen seperti itu. Oke, sebentar. Ya. Oke, berarti itu ibu sudah janji ya? Ya. Janji pada diri sendiri atau sama kayak nazar? Ya itu diucapkan sama mantan suaminya, sama keluarganya juga. Maksudnya mantan suaminya sama papa saya. Ya. Oke, berarti kalau saya pisah lebih baik. Pisah sama pisah sama si ibu. Ibu kan Mas ya? Saya. Oke, lanjut Mas. Itu tidak hanya dibicarakan dengan mantan suaminya, tapi dengan saudara-saudaranya. Kan sengaja sendiri. Oke. Tapi itu ada sakit bawaan atau gimana? Kalau untuk sakit bawaan kurang paham saya Mas. Ya, tapi pas proses kelahiran dibantu selang infus sama ini udah berarti belum sendirinya, bukan berarti dari belum lahir ya? Masih proses. Masih kelahiran. Produser tolong keluarkan dia. Ya. Produser keluarkan. Masih proses, belum kan perjuangan orang ibu melahirkan kan antara hidup dan mati ya Mas ya. Itu kan dia udah enggak tahan, semua meninggal. Bayinya masih dalam proses. Berarti masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan lah. Terus dokter kan bilang, Pak ini ibu udah enggak ada, tapi di denyut bayinya masih ada. Bayinya. Terus gimana kan kalau mau operasi harus kan dari keluarga inti lah. Terus dari yang suaminya yang baru menghilang. Menghilang. Dalam arti dia fokus ke keluarganya dulu. Di saat ibu saya mau melahirkan, proses persalinan dia tidak menunggu, tapi sengaja dia kembali ke keluarganya. Seolah lepas tangan. Nah, yang menunggui malah dari pihak keluarga ibu saya. Kan setelah itu kan mau tidak mau kan harus ngontak mantan suaminya ya. Iya betul. Minta tolong lah gimana ya. Iya betul. Masih bisa dipertahankan, ya diambil aja gitu. Maksudnya yang nanggung saya gitu. Meskipun itu udah kaya loh Mas. Bijaksana ya. Iya. Bijaksana sekali, hebat. Meskipun udah. Iya. Nah, terus ya itu operasi. Waktu dioperasi katanya bayinya itu udah enggak wujud. Ya udah biru Mas, udah biru. Karena kan udah keracunan air
dan sama nggak ada oksigen kan. Oke. Terus. Nah, terus ya dirawat selayaknya jenazah dan lain-lain. Maaf, Delanggu. Oh, rumah Delanggu. Ya. Terus untuk bayinya, ayah saya angkat tangan. Karena ya maaf bicara, itu bukan anak saya. Itu Imam itu mantan istri saya, tapi itu bukan anak saya. Iya. Itu. Ya, oke. Iya. Ya, kalau untuk bayinya ya siapalah yang mau. Ya harusnya yang sana jawab ya sana. Ya, betul. Gitu. Kalau saya mengemukakan. Oke. Lalu udah apa dibersihkan, dikafani, kasih di rumah Delanggu. Nah, setelah itu ya prosesi pemakaman biasa mas. Ya ada tahlil, ada ini. Nah, selayaknya orang meninggal lagi. Nah, terus ada suatu hari itu ada orang hilang. Oke, sebentar mas. Suatu hari itu jaraknya berapa lama kira-kira mas? Ada kira-kira seminggu setelah meninggal 7 hari itu ada rumor lah ya. Kita kan nggak tahu karena backgroundnya dari dulu kan bicara mama saya kan udah dibilang nyeleweng ya, selingkuh ya, kan seperti itu kan. Kan ada yang suka ada yang enggak. Gitu kan. Jadi kita ambil jalan tengahnya, mungkin itu orang yang jadi tidak ditelan mentah itu loh mas. Iya. Kan Mbak Priani nama mas saya. Ayo lihat Mbak Priani duduk kan rumahnya bahkan ada kamar maupun makam itu ngomong sama adiknya mama saya. Lah adiknya mama saya ngomong sama keluarga kan, otomatis kan berembus sampai Semarang. Oh iya. Terus ayah saya bilang, alah kalau yang udah meninggal ya meninggal. Ya, oke. Nggak mungkin lah gentayangan. Lagi pula kalau namanya orang melahirkan katanya mati syahid. Pusing gitu. Itu kata bapak. Ya. Nah, terus lanjut lagi mas, kan mama saya kan punya bude, punya kakak ya, yang merawat saya. Oh iya. Jadi bayi itu dirawat sama adiknya ibu berarti kakaknya ibu. Oh ya. Itu di mana? Di mana? Di Dusun. Enggak, Delanggu juga. Oh sama. Ya misalnya ini mana sini Tanah Putih ya. Di Lamper gitulah. Oke, dekat ya. Ini. Nah, terus di tetangganya itu juga bilang kalian nggak berani mondar mandir di gang. Otomatis kan sama dapur itu duduk. Di gang. Berembus lagi ke Semarang. Pikir lah ya. Terus mas, jadi rumor itu tuh terus berkembang ya. Dan gak hanya cuma satu orang. Terus adiknya mama saya. Iya. Kongko lah. Oke. Ya, mama saya. Ya, betul mas. Jalan mama saya jalan tuh. Ya. Oke. Ada belakang. Dibuntuti terus masuk ke makam. Ya, mama saya hilang. Adik saya tuh kayak bengong. Baik lagi sama. Oh ya, oke. Saya lihat sendiri. Oh ya.
kok rasa gawe sing mbok ndak usah memperkeruh kan. Iya, oke. Biar tenang ngomong. Ternyata yang paling heboh itu Tempat tinggal di rumah Mbak. mama saya kan enggaknya kan waktu hamil mendekati HPL kan di nenek. Oke. Kebetulan di rumah nenek itu ada garasi bis Putrajaya. Dan Solo. Ya, full. Ya, oke. Bis itu kan kalau mau itu bersihkan bis tuh Mas. Iya, betul. Dibersihkan semuanya. Lah, pas di atas itu dia bersihkan kaca kan tinggi ya bis. Itu tahu sama saya. Wah, langsung jatuh, Mas. Oke, posisi berarti di atas. Mohon maaf. Yang bersihnya di atas. Ya, oke. Sama saya di Oh, ya, oke. Kaget. Kenal kan? Iya. Oh. Kan namanya desa kan. Betul. Kenapa? Wah, gue gempa. Ceritanya cepet ya. Yang paling malah mendekati rumahnya Mbah Budi. Oh. Budi yang ngerawat anak. Oh iya. Betul. Itu tiap malam. Pasti Pak D itu tidur di depan pintu. Karena suara kayak nangis. Merinding gue. Tapi enggak masuk ya, maksudnya suaranya dari luar gitu. Dari tapi di luar rumah ya. Di luar rumah. Dari itu Pak D saya tidur sampai sekarang ini di depan pintu. Alasannya? Ya jaga supaya tidak masuk katanya. Oh. Iya. Oke. Tapi ya real. Maksudnya hampir semua anggota keluarga Benar ya? Ya pernah dilihat. Warga pun pernah dilihatin semua. Pakai daster, enggak baju putih loh. Ya. Pakai daster tapi rambutnya ya panjang gitu. Panjang. Oh real. Udah berarti sampai nangis. Sambil nangis. Itu jalan dari makam ke mana? Ke rumah pas. Itu rute ini ya. Kesehariannya berarti ya. Ya rute keseharian dan rute terakhirnya dari situ. Iya. Oke, terus setelah ada suara nangis, kemudian ada suara Bu bayi ini di Itu hampir tiap malam. Kalau Bayinya di Sony itu mama saya iya. Iya, ibunya. Hanya suara tapi iya. Tapi dari luar. Iya, yang dengar desa ya. Iya. Nangis di Sony dia. dia gitu ya. Ibunya itu masih ngawasin, jagain gitu. Kalau anaknya nangis, ya karena dia nggak bisa menyusui, jadi ngasih tahu keluarga yang rawat. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah sama sekali. Maksudnya? Oh, mungkin karena beda kota kali. Semarang beda wilayah. Kan Delanggu toh. Cuma pas meninggalnya aja papa bilang pas meninggalnya mama saya papa bilang mama enggak ada gitu. Pan bilang gitu. Iya, enggak ada kemana? Dipanggil Tuhan. Nah, gitu. Masih kelas. Iya. Karena saya bukannya ya Mbak. Karena saya sering ditinggal. Diabaikan. Biasanya kan lebih dekat sama ibu biasanya. Saya karena ini keadaan lebih dekat sama ayah. Nah, karena saya sering ditinggal. Tidak dekat sama ibunya, nggak terlalu Jadi dekat. kasih sayang seorang ibu Nggak hampir kurang. tidak. Hanya TK sampai kelas 5 saya merasakan itu. Oke Mas, lanjut Mas. Dan setelah rumor itu beredar, terus makin menjadi kan
keluarga juga mikir, ada apa ini? Tayangan Iya, gitu. betul. Tapi sendiri Mbak saya enggak dilihat. Tapi adik-adik dari semua. Nah suatu ketika di kamarnya yang itu waktu hamil, ya ada dia. Ya, nangis, nangis sama orang bingung. Oh ya. Tapi yang sering dilihatin adiknya dia, karena sangat sangat sayang. Oh. Iya. Jadi apa ya? Warga situ tuh udah tidak asing mas. Bahkan kalau maghrib udah tidak ada yang berani ini. Keluar. Iya, karena ya Ya rumornya udah seperti itu. hampir hampir semua orang liatin gitu. Yang kenal hampir semua orang liatin gitu. Dan kan terus rapat warga. Oke. Kenapa? Rapat dipanggilkan Pak. Agama. Punya utang. Namanya orang. Ya pernah lah. Ayah saya gitu tuh. Sampai pikirannya ayah saya ngirim. Matinya karena ayah saya. Ada yang sempat ada bilang dan rumah ada ukar besar gitu kan ternyata udah iya dikait-kaitkan gitu loh mas ya. Nah terus ada tetangga bilang lah zamane priani orang lagi kan babaran toh. Nah, ketika priani tidak ada kan melahirkan gitu. Nah, itu pas merawat jenazahnya itu ada pengganti anaknya enggak? Aku belum paham nih. Maksudnya gimana? Ada pengganti? Pengganti anak itu dalam arti kan itu kan orang hamil melahirkan. Anaknya masih hidup. Oke. Lah jenazahnya kan diganti dengan bubuk atau apa? Iya. Lah itu enggak ada. Oh, lewat ya. Tidak. Tapi memang karena kan dari rumah sakit. Karena kan posisi anaknya masih hidup, jadi itu tidak terpikirkan. Jadi dari rumah sakit kan udah terima bersih mas. Saya lihat terakhir itu jasad pocongnya kan ini yang di Iya. Oke. Ban. Ya. Kayak orang hamil. Ada pengganti bayi. Saya enggak. Harusnya ada. Ternyata enggak. Itu yang itu pas meeting RT atau keluarga. Intern ya. Keluarga sama orang yang disuakan. Tapi dengarnya warga. Iya. Jadi keluarga, kerabat. Oh. Kenapa kok dari sana yang sini, dari sini. Itu berarti yang pertama kali siapa yang nyetus ngomong itu loh. Kurang ini nih, kurang prosesnya kurang. Itu malah orang-orang yang sesepuh itulah. Yang biasanya merawat jenazah orang. Karena berhubung jenazahnya dari rumah sakit kan dia enggak merawat. Masuk langsung disuceni dia langsung disuceni di rumah sakit. Langsung dimakamkan. Iya, rumah sakit langsung ke rumah dimakamkan ya. Iya. Enggak. Rumah sakit mana tahu. Enggak sempat dicek gitu kan. Udah. Unboxing. Udah bersih. Ya bersih kan sudah dikafan ya. Tapi enggak mikir penggantinya. Terus dari setelah tahu itu, iya ternyata kurang ini, terus keluarga gimana? Ya masih belum percaya. Masih belum percaya? Iya. Karena masa terus meninggal, tapi enggak.
jadi perdebatan. Bukan karena mereka, tapi kok selalu nampak itu kenapa? Mbok dicoba lah, coba dalam arti buatkan itu, buatkan mengganti, terus dimakamkan. Oh berarti di bongkar lagi makamnya? Enggak. Oh. Tapi masih ada perdebatan di intern keluarga. Belum. Ya lah, terus berlanjut kan? Ya, nafsu amat sih lo? Keluarkan. Tunggu dulu. Keluarkan dia. Prosedurnya malah dikeluarkan sendiri. Oke, lanjut. Panjang sih. Mas. Ya. Terus atas apa ya? Masukan dari orang itu apa? Coba membuat dari istilahnya kok replika ya? Ya, pengganti anaknya itu. Ya. Dari tepuk ya? Oke. Ya. Terus seukuran berarti seukuran anak kecil ya? Iya, bayi. Setelahnya orang meninggal digendong di makamnya sama saya. Itu pun masih berlanjut. Berarti sudah dilakukan ritual itu? Ya, masih berlanjut. Ya, kira-kira hampir seminggu lagi. Tapi berlanjutnya itu udah nangis, tapi bawa. Oh, baik. Ya. Oh, jadi gini ya. Ya. Jadi tadinya kan nggak ada proses itu, terus datang seakan-akan meneror warga, kemudian keluarga juga. Kebingungan, meneror ya, enggak, menampak gitu, ya. menambah kayak gitu. Orang-orang yang lihat kan takut ya pasti. Iya, karena udah meninggal. Iya. Nah, setelah dikasih tadi replika bayi tadi, tetap datang tapi dengan posisi sekarang membawa bayi. Iya. Bayinya beneran. Ya kurang paham kan. Oh. Ya. Tadi katanya udah lihat. Ya cuma bayinya ya pintas saja enggak. Ya. Iya. Ya cuma itu. Terus apa? Ternyata tidak sesuai dengan kayak weton itu. Jadi lahirnya hitungannya tidak sesuai. Soal weton kok kayak. Apa nggak ngomong dari awal itu ya? Ya kan ada wetonnya buat lagi. Pas di wetonnya. Begitu. Ya. Itu weton apa? Weton kelahirannya? Kelahirannya kelahiran. Adik saya. Ya. Nah itu terus dari pihak Pak Wanti yang orang ketiga ini sampai sekarang nggak ngelihat. Kan dia sebenarnya tadi tetanggaan. Dia sudah meninggal. Oh, jadi udah lepas tangan jadi ya udah nggak ngurusin ya. Dari bayi pun udah nggak ngurusin. Jahat ya. Dilimpahkan semua ke. Sama sekali nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan. Jadi dari lahiran nggak kelihatan. Jadi pas lahiran udah enggak. Dia balik ke keluarga. Jadi bayi itu penuhnya mutlak di keluarga saya. Dia datang sebentar ngasih 100.000 udah. 100.000. Zaman dulu ya. Sampai meninggal sekarang keluarganya pun enggak, tapi waktu menikah, mama menikah sama itu tinggal di Klaten. Iya. Di nenek saya. Kalau Pak Wantinya ya, tapi sempat kontrak katanya. Iya. Cuma pas mau mendekati kelahiran kembali ke ibunya, Pak Wanti kembali ke. Dan Pak Wanti pun juga kehilangan 2 orang anak. Gara-gara dia sama mama saya. Dan tragis sebentar. Ini beda gimana? Ya. Jadi Pak Wanti itu juga tertimpa musibah. Anaknya 2, 3 anaknya. 3, 2 wanita 1 cowok.
Yang cowok meninggal lali. Yang cewek bunuh diri di di rumahnya. Mama saya. Oh, bentar. Berarti itu, saya bentar, kayak gini. Berarti kasusnya ini itu muncul setelah terus akhirnya menikah dengan ini Pak Wandi ini, terus baru ini anaknya anaknya kan tahu kalau bapaknya punya ibu lagi. Iya. Terus mental breakdown apa gimana? Yang satu nyari bapaknya sampai kecelakaan, yang satunya lagi terus bakar diri di kamar mandinya rumahnya dia. Tragis ini. Gara-gara Gara-gara sama ibu saya. Iya. Itu real itu. Terus yang satu lagi? Yang satu masih hidup sampai sekarang. Ya, anak. Dan itu juga tidak mau mengakui adik saya bahwa itu adiknya. Kan itu kan berarti kan satu bapak kan saudara kandung. Tidak mau mengakui. Ya, orang lain aja. Oke. Dari internalnya Pak Wandi sendiri juga akhirnya mereka juga merasa konflik juga ya, atas kehadiran mamah gitu. Itu. Jadi anak yang pertama tadi ceritanya. Yang laki-laki itu nyari bapaknya sampai kecelakaan. Nyari itu pergi. Ya kan biasanya kan kalau tidak ada pasar malaman dia di pasar Klewer Solo. Nyari-nyari itu tidak ada sampai kecelakaan meninggal di tempat. Kalau yang satu mental breakdown, ayahnya tidak pernah pulang, tidak pernah membuat ibunya sedih, dia tidak kuat, siram bensin di kamar mandi, kunci di dalam bunuh diri. Oke. Kalau yang satu masih hidup. Yang masih hidup tuh yang terakhir tuh sampai sekarang masih sama sekali. Tidak mau mengakui. Mas Wawan udah pernah ketemu kah? Kalau saya tidak pernah ikut campur. Maksudnya dalam arti memperjuangkan adik saya gimana? Karena saya sudah menutup. Kalau pernah ketemu sendiri sama adik? Kalau sama adik saya? Adik saya kan sampai sekarang sama budi saya. Masih. Oh, masih kontak, masih. Oh. Dia ya tahu kalau dia ya tahu kalau kakaknya ya satu ibu. Ya saja ya kalau saudara kandung ya enggak ya. Iya. Tapi ngobrol masih WA masih. Ya. Dia belum sempat nyusu. Belum sempat nyusu. Kemarin dia. Terus harap berubah tahun Adik cowok apa cewek? Cewek. Hati-hati kan. Hati-hati. Udah tanya cowok cewek itu hati-hati bertanya. Ini yang mau saya tanyakan juga kan tadi kan urusan apa itu kan sangat tidak sama sekali. Maksudnya kalau sekitar bilang apa namanya? Legowo nih gede. Iya, legowo. Ada nggak kira-kira keluh kesah apa waktu itu yang pernah disampaikan ke Mas Wawan misalnya, sebenarnya jengkel sih sebenarnya cuma nahan. Mas cerita nggak tentang selingkuhan mama dan Wawan? Ya pernah bilang sih, ya kalau kita pertahankan seseorang tapi seseorang itu sudah tidak mau dipertahankan, ya kita lepas. Buat apa? Kalau itu pilihan terbaiknya silahkan. Jadi buat apa mempertahankan orang yang tidak mau dipertahankan? Kan dia kan memilih jalur sendiri. Coba kalau dia tidak memilih jalur seperti itu, kemungkinan nama saya masih hidup. Kemungkinan. Ya karena kan ya mungkin kena godaan apa kak mungkin. Ya namanya orang pasar malam kan tidak lepas dari pergaulan bebas sama uang. Lebih gitu sih mas.
Dengan Trisno jalaran saka kulino. Dan Trisno jalaran saka Jembanan Limo. Ibu saya pun kalau keluar kota ikut mandi bilangnya pulang ke bulan. Nggak pernah bohong ya berarti ya? Kalau ya. Mas, lebih detail sakitnya sakit apa sih? Coba Mas, Bu. Nggak ada sakit. Hanya melahirkan aja. Iya kan enggak. Dia merasa nggak kuat. Nggak ada. Nggak ada riwayat. Kemungkinan terusnya ya enggak Mas, masih 35. Muda banget ya? Masih muda. Muda banget. Ya, enggak belum ada 40. Pilihannya dia sendiri. Oke Mas, ini mungkin agak sedikit nih. Pernah nggak sih yang muncul tuh ngobrol komunikasi sama orang, sama saudara? Maksudnya? Bu, waktu menampakkan itu, entah itu sama Bukti atau sama Bule, itu enggak ngobrol, maksudnya enggak pernah meninggalkan pesan atau apa? Hanya saja, udah meninggal gitu ya. Hanya saja ya suara penampakan. itu aja. Sama penampakan. Iya. Tapi kalau suara itu tidak ada nampaknya. Suara ya. Ibu desa enggak ada penampakan enggak. Cuma tetangga-tetangga dari sana lihat. Oke. Pernah nggak ada yang merasa? Pastilah Mas, udah meninggal. Dari keluarga sendiri? Kalau dari keluarga sendiri tidak percaya Mas. Hanya saja setelah adiknya tahu yang membuntuti itu. Iya. Buntuti sampai makam itu ya. Apa saya sendiri yang lihat. Oke. Tindakan dari warga setempat? Ya menyarankan untuk. Dan itu dilakukan? Kalau aliran enggak. Karena emang dari keluarga sendiri enggak. Ya. Ya ambil jalan tengahnya lah Mas. Karena ibu saya kan orang ketiga, selingkuh lah. Jadi kan kita ambil. Seneng. Paham. Tapi ada satu adiknya yang tahu waktu makam itu ya saya sih. Baru karena menyaksikan sendiri. Terus ada musyawarah keluarga itu udah ditalil kalau udah digini-gini ke mas hajinya. Terus ada yang merawat jenazah kalau ada yang meninggal warga situ. Oke. Mau dikuburkan itu ada pengganti bayinya enggak. Maksudnya ya bayinya masih hidup maksudnya. Iya. Ya itu kapan bayinya. Kan tahunya kan dia terakhir bayinya. Oh iya. Ya, terus karena tidak membaca weton-wetonnya masih terjadi. 2 kali Pak. 2 kali. 2 kali. Tapi ini agak-agaknya juga rada jengkel juga ya. Kenapa nggak ada wetonnya gitu ya? Iya. Karena pas ketika muncul lagi lah dan bawa ini itu loh kan bikin serem ya. Ya Mas Ernest ya. Tapi sesepuhnya dari awal itu nggak ngomong ya untuk syaratnya harus weton dan enggak. Lupa dia juga. Karena dia mungkin kan nggak ini. Langsung prosesi pemakaman. Oh. Itu kan yang pertama. Terus kemudian kan rapat warga ini kan ngomong kan penggantinya enggak lah kan itu kan terulang lagi kan. Enggak ngomong masalah. Enggak ngomong. Terus lebih tahu. Itu hampir kalau setengah 2, setengah 3 mesti keluar. Oke. Ya. Mas itu dari awal berhentinya hadir lagi itu berapa lama? 2 bulanan Mas. Lama ya. Teror dong itu.
Belum. Ya belum, masih 60 hari. Itu 2 bulan Ya, rutin. menurutku Tapi ini. enggak ke Semarang. Enggak ke Semarang. Ke sana aja ya. Di lingkungan itu aja. Di Semarang enggak? Ya, menurutku ini seperti yang pernah kita bahas juga, kalau orang meninggal itu kan hal terakhir yang dia ingat apa. Itu yang dia lakukan. Nah, misalnya dia pernah. Ini kan yang terakhir yang terjadi pada ibunya Mas Wawan ini kan mengandung, melahirkan. Proses melahirkan. Proses melahirkan. Iya. Nah, dia berarti nyadar setelah anakku bayiku mana kan gitu. Pasti dia akan nyari gitu. Ya. Nah, itu secara omongannya mungkin kalau orang lihat takut. Dia ya. Hanya kayak mencari anaknya mungkin ya. Tapi enggak neror. Cuma Jalan tuh nangis. Tapi kan namanya orang udah meninggal kelihatan nangis itu kan orang ya dari si A si B itu sama semua, pakainya daster ini bunga punya diurai ya. Jalannya nunggu. baju terakhir. Oke, enggak neror ya, cuma hadir aja. Ya, tapi kan namanya jam 2:30. Tapi kalau sampai 2 bulan kan masuknya itu tetap teror. Orang menganggapnya itu teror. Orang-orang tetap ya. Bingung mencari anaknya itu tuh. Nangis sama itu enggak pernah tertawa, enggak nangis aja. Udah tertawa gitu. Ya karena kan kehilangan. Nangis. Oke, Mas Wawan. Kan sudah yang kedua nih, berarti ada replikanya nih ya. Iya. Habis itu emang setelah dibuatnya replika, yang telepon itu jelas enggak ini. Hanya aja suara itu. Oke. Susu Terus sampai sampai ya kira-kira dari umur 3 tahun. 2 tahunan. Ya anaknya. Lama Anaknya. banget. Tapi cuma suara ya. Hanya suara mengingat. Ya tapi suara tidak kuat. Cuma makanya tadi ya. Tadi sampai sekarang pun masih tidur di itu. Karena dia merasa itu. Masih sampai sekarang. Udah berkeluarga sekarang belum? Udah. Tapi masih tinggal di situ. Masih iya, Pak. Di rumah Bude itu. Story-nya itu tahu. Maksudnya itu diceritakan enggak? Aja keluarga tidak bercerita sana kalau untuk diceritakan itu loh. Mas batas itu aja. Ya, ibu, beda bapak. Tapi kalau untuk meneror enggak? Meneror itu ibumu gentayangan. Enggak hebat juga ya. Enggak tahu kalau warga enggak tahu. Oh iya. Iya. Itu sampai sekarang kan masih suka bilang itu. Enggak. Nangis disusuin itu sampai sekarang masih. Enggak. Oh udah. Sampai 2 tahun itu aja. Iya. Hanya saja sampai sekarang adiknya masih denger enggak gitu loh. Enggak. Tapi itu kan termasuknya apa? Bang Pengki itu termasuknya kan berarti adat ya. Nah, itu harus ada syarat mengganti bayi. Tapi itu memang betul. Karena rumah saya itu kan juga dekat makam. Tiap hari juga dilewatin jenazah hampir setiap hari. Nah, itu pasti kalau memang ada yang apa sih bawa kayak namanya apa Mas? Gagar mayang ya. Yeah. Ada yang bawa gagar mayang, ada yang bawa ayam sepasang gitu. Nah, itu mungkin yang bisa menjelaskan itu nanti Bang Pengki itu. Itu memang nyata untuk yang mengikuti adat ya, mengikuti adat itu pasti akan ada yang bawa-bawa seperti itu. Gitu. Oke, aku juga mau tanya sama Bang Peng nih tentang wetonnya tadi. Boleh, silakan. Bang Peng kan ahli weton nih. Aku mau tanya. Jadi gini, tadi kan di dulu kita juga live di TikTok. Oh iya, oke. Aku mau menyapain followerku. Halo Dira. Juga ada Bix by. Iya ke?
Oke, kembali ke weton ya. Tadi kan pertama kali dicoba untuk membuat bayi tiruan atau replika itu karena kan menurut dari adat atau apa itu harus dibuat untuk supaya tidak ada kejadian itu lagi. Gagal tapi ya. Gagal. Kemudian yang berikutnya dilakukan sesuai dengan weton lahir dari anak. Pas kelahiran pas itu. kelahiran si Iya. anak ya. Ya, adik saya itu. Adik gitu Iya, ya. iya, betul. Dan setelah itu udah nggak kelihatan Udah lagi. enggak kelihatan. Hanya masih ada terdengar suara-suara aja Hanya selama suara 2 aja tahun. sebatas di rumah bude saya. Itu ngubung suaranya. Keliling-keliling ya. Oh, berarti semuanya dengar, semuanya dengar. Hah? Semua dengar penghuni rumah itu. Ya Pak D sama Oh, yang penghuni rumah cuma Pak D. kalau adik anak-anaknya Pak D. Karena yang dipasrai Karena yang anaknya itu kan Nah ini Bang Meng, ada pengaruhnya nggak kira-kira? Maksudnya itu hanya kebetulan belaka atau memang itu kuncinya? Maksudnya melakukan hal tersebut pas tahun kelahirannya? Atau tadi ada pertanyaan lain dari apa? Sini nanggapi dari tarik garis lurus tadi ya, dari awal sampai akhir ceritanya tadi dari Mas Wawan tadi ya. Kalau saya melihatnya dari pertama ibu sakit waktu melahirkan, itu memang karena waktu itu ibu posisi memang susah untuk melahirkan, sampai dipacu lahir biar tapi tidak karena tidak bisa, bahkan sampai ketuban sudah pecah pun tidak mau, jadi tidak mau. Nah, terus infus dilepas kan juga harus, itu kan juga persetujuan dari keluarga juga. Kalau infus dilepas dari mama saya sendiri, Mas. Iya, maksudnya kan harus persetujuan. Iya, kan? Tapi dia udah tidak kuat. Persetujuan dari berarti kan dari yang bersangkutan dan keluarga kan. Iya. Kalau terus akhirnya kan mungkin di situ mungkin keluarga mungkin tidak ada, akhirnya kan ibu sendiri yang meminta, hanya dilepas semua karena sudah merasa sudah memang tidak kuat menahan itu. Dan akhirnya ibu kan meninggal, tapi posisi bayi masih hidup, ya kan, di dalam kandungan masih hidup. Jadi itu, nah kan otomatis itu disesar. Ya, mau tidak mau. Nggak mau dia mau kan disesar. Pacu tidak bisa. Waktu dipotong itu, memang di sini masih belum kempes kan, masih ada bekas jahitannya itu. Jadi setelah itu kayak pakai kemben loh, Mas. Iya, dan di blebet itu kan karena posisi mayat kan masih baru, meninggalnya kan baru, darah kan masih mengucur, masih keluar gitu loh. Kan makanya di blebet kain sama opok kemben sama jari, biasanya kan seperti itu. Nah, itu dibawa kalau orang Jawa kan disuceni. Disuceninya itu langsung di rumah sakit, bukan enggak di rumah. Itu tidak 2 kali. Di rumah enggak ada ritual memandian, mandikan jenazah. Kalau di rumah ada dibuka kembali, tidak ada potongnya kan bapaknya yang sering memandikan itu kan. Oh, dikira. Iya, betul. Mungkin ada kejadian lah. Nah, yang mau tanya kan itu posisi ibu dipotong tapi dipeti enggak? Kalau di rumah sakit enggak. Enggak ya. Jadi ya hanya potongan. Iya. Nah, terus dibawa pulang atau dimakamkan. Terus kemudian saya enggak dapat ya. Terus dimakamkan, cuma karena kan posisi itu memang tidak menghubungi yang biasanya meritualkan pemandian jenazah di kampung karena sudah disuceni. Langsung di acara pemakaman langsung. Karena kan meninggalnya kan ya boleh dibilang tidak wajar. Dalam artian ada luka. Ya, betul. Bukan penyakit lah. Karena kalau ada luka seperti itu, kalau kita dimandikan lagi nanti takutnya kan jahitannya itu kebuka kan, kita susah lagi. Dari rumah sakit juga konfirmasi. Ini sudah disucikan. Jadi
tidak usah ditujukan. Ya. Antisipasi kalau datanya lepas, ada keluar semua malah. Lah iya, makanya di rumah tidak memanggil dukun, ibaratnya kayak orang Jawa kan dukun pemakaman untuk makam itu loh. Itu biasanya, karena ada luka. Betul lah mungkin. Ya. Ada luka memang terus akhirnya langsung dimakamkan. Kalau masalah cerita orang meninggal atau melahirkan terus kita kembali gini, kayak sundel bolong. Sundel bolong itu kan juga melahirkan posisinya, meninggalnya. Cuma dia kan dibikin. Karena kayak dia melahirkan tidak dari depan tapi dari belakang. Sangat kita ini belakang. Kalau sundel bolong itu. Tuh. Tapi posisinya itu anaknya sama-sama meninggal. Jadi tidak perlu bikinkan replika seperti itu. Nah, kalau ini kan posisi bayi masih hidup di kandungan. Ibunya meninggal. Nah, ada di beberapa tempat itu memang harus dibikinkan seperti itu, harus di waktu pemakaman itu, waktu mau dimakamkan itu harus dibikinkan boneka. Ya, itu. Apakah penting maksudnya untuk kita tahu weton lahirnya? Iya, karena gini. Jadi kalau masalah weton itu tadi kan, jadi seperti ini. Weton itu nanti berhubungan dengan orang tua kan, ada hubungannya dengan orang tua. Karena kalau takutnya gini, weton itu berhubungan dengan orang tua karena nanti untuk hitungan berbagai macam. Pernikahan gini atau lain-lain seperti itu. Jadi takutnya nanti kalau tidak sesuai dengan wetonnya itu nanti salah sasaran. Salah hitungan, salah sasaran. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu harus waktu lahirnya itu waktu besar itu tentunya apa? Pas tentunya apa? Gitu. Tinggal itu penting. Mencoba memahami. Karena soal weton kurang. Karena weton itu nanti berhubungan satu dengan kesehatan juga. Terus jodoh, karir, hidup dan mati. Itu semua berhubungan dengan weton semua. Kalau orang Jawa, kan? Jadi mulai kita lahir sampai kita mati itu ada hubungannya dengan weton itu. Jadi makanya setelah itu kok dibikinkan replika yang pertama, boneka yang pertama itu masih tidak berhasil karena kok ibunya itu masih mencari ini bukan anak. Bukan di saat saya lahir, anak saya lahir. Ini bukan anakku. Misalnya nih, ini pertanyaan Yarku. Maksudnya kalau seandainya itu tidak dilakukan sampai seterusnya, maksudnya orang pada merasa cuek gitu kan, kan mitos, itu kan tahayul atau apa, terus tidak melakukan hal itu. Apakah sampai sekarang nantinya akan bisa jadi bukannya tidak ya, mungkin kalau orang sudah merasa cuek nyun sewu ya, menganggap ibunya itu menampakkan dulu lah cuek karena sudah terbiasa. Nah, kalau gitu berarti nanti ibunya tetap seperti itu diabaikan nih. Iya, apakah nanti akan melakukan tindakan ekstrimnya nanti malah takutnya menyakiti anaknya sendiri itu. Karena kan merasa diabaikan nih. Iya. Ada tapi jangan tidak ada nih. Melakukan hal ini kayak bisa nggak melakukan? Bisa jadi. Tapi yang takutnya itu ke dampaknya ke anaknya itu. Generasinya. Ke anaknya yang anaknya sendiri itu yang takutnya. Jadi mungkin nanti kalau sudah
Karena mungkin kalau ini kan sudah selesai ya, mungkin kalau memang itu tidak dilakukan, kemungkinan kalau tidak salah loh ya, kemungkinan malah neronya ke anaknya. Ibu, bahkan mungkin malah lewatnya mungkin bisa lewat mimpi ya. Aku ini ibumu. Oh iya, pernah nggak cerita adiknya Mas Wawan mimpi di mimpi seorang wanita, misalkan belum pernah lihat nih wajah ibu kan? Iya. Itu pernah nggak kira-kira cerita tentang mimpi ditemui sosok wanita ini? Karena alurnya sudah seperti itu enggak pernah. Nah ya, Karena udah dikasih pengganti itu. berarti istilahnya udah tenang ya, udah nggak penasaran lagi, udah. Cuma Kemungkinan fokusnya ya fokus ke itulah gitu. enggak, maksudnya gini, untuk adiknya itu, untuk adik Mas Wawan itu ya, itu juga diberitahu enggak, ini loh itu kan makamnya. Oh, iya. Ya, Ya. karena kalau tidak seperti itu nanti takutnya nanti di belakangnya. Enggak masalah itu aja. Masalah bapak pun dijelaskan. Ya. Itu bukan bapakmu. Ini bapakmu. Ini kakakmu tapi bukan. Cuma yang historinya untuk ibu menampakkan Oh, itu enggak diceritakan ya. Enggak penting gitu ya. Berarti sampai sekarang ini kesini ini bapak sempat sama adik. Bapak yang mana? Bapak kandung. Bapak kandung. Bapak Andrea ketemu tapi kan masih bayi. Oh, masih bayi. Iya, masih bayi. Masih 2002 Bapak. Oh, enggak tahu. Jadi memang di beberapa daerah itu memang ada tradisi tertentu yang memang pokoknya kayak ini apa namanya sepasang suami istri atau orang yang mau menikah itu meninggal sama-sama meninggal di satu kejadian, namanya kayak kecelakaan. Apalagi sudah ibaratnya baru aja menikah atau sudah mau menikah, tinggal berapa hari menikah. Itu kalau bisa memang harus ada kayak pengganti. Karena mungkin kalau mau menikah makamnya sendiri-sendiri. Biasanya ada penggantinya. Jadi ketika ada prosesi meninggal kan banyak makamnya, banyak makamnya. Itu berarti ada prosesi-prosesi yang harus dilakukan beda-beda ya. Iya, beda-beda tiap daerah beda. Mas Wawan harus bikin bayi boneka itu. Kalau tadi Bang Peng bilang kalau mau menikah harus ritual. Ya. Jadi sebenarnya yang Bang Peng ketahui berapa banyak ritual yang harus dilakukan ketika terjadi kasus semacam itu? Ya kalau masalah gini, itu tiap daerah kan beda. Kita tidak bisa cuma yang sering ya itu tadi, makanya yang sering kejadian kan itu tadi apa namanya kayak tinggal 1 hari mau menikah meninggal dalam satu kecelakaan itu memang harus ada. Kalau bahkan mau menikah pun kalau umpamanya kita melewati jembatan, ya kan, lewati jembatan itu kita kan buang ayam. Iya. Baru tahu nih. Nah itu, jadi umpamanya kayak orang sini ketemu orang atas semuanya, itu kan melewati berapa jembatan yang ibaratnya kali yang besar, sungai yang besar. Nah itu harus membuang ayam. Itu setiap kali buang ayam? Kita lihat kali yang besar, sungai yang besar. Oh, yang paling besar. Nah, paling besar. Menikah apa? Sebelum menikah. Nah ini kan kita baru tahu ya soal ini. Maksudnya sebelumnya kan kita belum pernah ada pengalaman wawasan kayak gini, baru tahu seperti ini. Nah, mungkin sobat stories juga baru tahu kalau kita mau menikah, kita tempat harus ada ritual seperti buang ayam. Iya ada. Itu ayam hidup apa ayam kungkung? Hidup. Enggak, maksudnya ayam sudah masak gitu loh. Hidup. Bujang meninggal pun ya ada ritualnya Mas ada. ya. Oh, maksudnya bujang laki-laki atau bujang perempuan sebelum maksudnya masih bujang meninggal. Itu juga ada ritualnya. Itu kan tergantung dari daerahnya, daerah sendiri. Ada juga yang itu memang tiap daerah kan beda-beda sih, enggak bisa disamakan.
Jadi Sebentar, Ompeng, ini ada yang komen, hoak katanya, sejak kapan ada ritual itu? Silahkan ditanggapi. Siapa itu? siapa? Nama akunnya Para Semut. Nah, Para semut ini suruh datang sini aja. bukan. Para semut ini adalah musuh spiritualnya Bang Peng. Jadi kalau Bang Peng ini lagi ritual ganggu sama para semut itu biasanya. Para semut. Cuma kalau tiap suruh datang ke sini tidak mau dia, tidak berani itu loh. Kalau memang dia memang berani, tunjukkan batang hidungnya ke sini gitu loh. Mungkin nanti dia lagi sama semut. Nanti kasih minyak lintah. Biar apa? Batangnya itu. Ini malah ngomongin apa ini ya? Jadi ya nggak apa-apa, ini intermezzo aja supaya Intermezzo. Itu budaya bukan ritual katanya. Ada ritual bagian budaya. Gini, ritual memperjelas budaya dengan ritual itu bedanya tipis sebenarnya. Nah, ya kita biarkan nanti perang gaib aja para semut dengan Bang Peng ya di luar tayangan ini, di luar podcast ini ya. Silakan dilanjut Bang Peng nanti ya Bang Peng ya. Monggo para semut. Silakan para semut hadir di sini. Para semut, datang para semut. Ikut gabung di podcast ya. Ini para tawon dia. Ya, lanjut terus tadi Ada itu. Jadi kalau di daerah saya itu memang seperti itu. Jadi kalau melewati jembatan sungai. hanya gini kayak Marang. Oh ini lagi nyindir kali ya? Oh saya tahu. Apa yang dimaksud saya tahu. gue yang nggak tahu. Gue nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Ntar kita beberin aja deh. Oke lanjut Bang Peng. Terutama yang sungai yang besar. Jadi memang kita harus membuang ayam. Ayam hidup ya? Hidup. Tapi boleh nggak misalnya kita kan misalnya di ayam itu kan lumayan mahal misalnya contoh nih. Terus udah kita buang, ritual kan buang kan. Ntar kita turun ke sungai ngambil ayamnya itu lagi boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Syarat. Yang penting udah buang kan? Ya. Tapi yang ambil jangan yang buang. Oh beda orang. Harus beda. Boleh. Dulu Apa di ayam warna-warni ya? Ayam warna-warni. Iya kan? Ayam warna-warni kan ayam kan? Iya. Penting ayam. Betul kan? Ayamnya Mas Eros warna-warni. Rainbow chicken. Ayam warna-warni. Yang penting kan hidup kan? Iya. Ada juga yang sebenarnya ada juga yang ayamnya sepasang. Jadi jago sama betina. Ada juga yang jago semua. Tapi itu dikelaskan atau diambil lagi Mas? Dikelaskan. Harus dikelaskan. Seperti saya tadi. Ya kan kembalikan kan mahal kan? Itu kan dikelaskan kalau kemauan sekalian dilepas. Kalau mau diambil lagi ditali aja kan, dan kemana kan? Ya contohnya kalau misalnya kita beli ayam gitu. Misalnya kita beli ayam cemani kan nggak murah. Iya. Harganya kan mahal. Itu kalau dilepas biarkan gitu aja, terus ditemu orang, untung sekali orang yang nemu itu kan. Iya. Berarti tidak ikhlas dong uangnya. Iya. Ada kucing cemani. Yang perlu dipertanyakan ya, kayak yang itu mau makamin tuh, ada kan yang bawa ayam sepasang. Yang pengalaman kamu sendiri. Itu terus kalau itu ayamnya kira-kira gimana Om Peng? Kalau diambil itu gimana? Apakah ayam itu mestinya akan hilang atau menghantui? Nah, gimana gitu loh? Hantu ayamnya kok piye aja? Enggak, maksudnya yang kalau ayam paling kan nanti yang punya kan enggak meninggal. Itu kan hanya kayak ritual atau budaya yang disampaikan Rasmu tadi ya. Budaya memang yang harus dilakukan. Karena yaitu tadi bicara hal gaib itu kembali lagi ke mitos atau legenda atau seperti ini kan seperti itu. Jadi betul. Dan itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah itu karena mungkin beliaunya belum mengalami sendiri. Para semut dengannya logika dia. Logis.
Logis. Nah, seperti itu. Jadi memang itu memang harus kalau ayamnya bisa hilang, bisa diambil orang kan. Oke, kita kayaknya Itu. harus stop deh bicara soal ayam. Ntar kepanjangan nanti ada ayam alkun kan, ada kumpas, ayam goreng macam-macam ya. Lapar lagi malah. Lapar lagi. Mana tadi speakernya? Oke. Oke, Mas Litar mungkin ada yang mau ditanyain atau konklusi? Sebenarnya sih ini tuh ceritanya tuh ya ada sisi sedihnya sih kalau aku. Ya sedih, tragis, sedih ya. Ada bijak juga, ada misterinya juga. Ada pesan yang memang kita bisa ambil ya kan. Ya, di sini. Sedihnya juga. Walaupun ya ada kasihannya juga sih. Ya, terutama yang perselingkuhan itu ya. Iya itu kan. Enggak ya. Ada memang ini dramatis. Jadi dramatis itu kan kompleks. Iya. Kan ada tadi bilang sedihnya, ada dukanya, ada kasihan. Ya, tapi bukan beracun loh. Tapi waktu itu Mas Wawan masih kecil, jadi belum bisa ikut andil terlalu banyak. Iya. Ya bisanya menyaksikan. Merasakan Mas. Merasakan dalam arti ya teman-teman ada ibunya, saya tidak ada ibunya. Ya. Oke. Tapi emang bener sampai sekarang kan Mas Wawan belum pernah dilihatin penampakan ibu, ya kan? Belum. Sampai sekarang pun saya juga sama. Itu wajah ibu masih terngiang gitu ya. Iya. Mas sering kirim doa? Tentu pasti. Harus sih Mas ya. Tanya. Iya. Berarti bagaimanapun juga ya itu orang tua kan. Oke, mungkin ada yang lain dari teman-teman? Mas Dodi, ada? Udah? Berarti clear? Oke. Mas Den? Clear juga. Clear ya. Oke, jadi begitu ya, misterius tentang cerita atau pengalaman pribadi yang pernah terjadi, yang lebih tepatnya di kota Delanggu, Klaten ya. Ya baik lagi yang tadi di cerita tersebut kita bisa mendengar, kita bisa merasakan ada rasa sedih, ada rasa kasihan, ada juga rasa sesuatu yang keikhlasan. Iya, sesuatu yang harus diikhlaskan. Oke, kita tutup. Oke, nggak ada yang tanya lagi ya. Mas, mungkin ada yang perlu disampaikan? Iya. Jangan meninggalkan adat yang sudah berjalan. Ya, oke gitu ya. Terima kasih buat teman-teman. Yang jelas minggu depan kita akan ketemu lagi, kita akan bercerita tentang sesuatu yang misteri. Oke, saatnya saya pamit. Saya Lintar Beretta dan Tati, Bengki, Wawan, Dodi, ini, and bye-bye.